Oke, halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Jadi sekarang kita mau ngapain? Kita akan coba pas ini diklik. Jadi ini kontainer ini bisa diklik ya. Jadi nanti idenya pas ini diklik, baru dia masuk ke detail presensi gitu. Nah, gimana caranya? Mungkin di sini kita buat folder baru aja, page ya. Di sini detail presensi. Oke, ini udah ada detail presensi, masih kosong ya. Berarti idenya nanti ketika di home ini, di view-nya, pas kita klik ya, jadi di bagian ini ada 5 nih. Setiap item ini, ya setiap item yang kita build di sini, setiap kontainernya itu bisa diklik dan kita arahkan. Nah, kontainer kan nggak punya on tap nih. Jadi dia harus kita bungkus dengan satu widget namanya gesture detector, biar dia punya fungsi on tap. Nah, gitu. Jadi dia di sini bisa kita print ini kita print indeksnya deh, indeks misal kayak gini, kita coba save, kemudian atau enggak gini, kita print mana ya, oke nggak apa-apa, kita print indeksnya, kita buka terminalnya, kemudian di sini kita clear dulu. Jadi pas ini diklik, nah ini indeks data pertama nih, maksudnya ini yang paling atas itu, yang ke 0, yang ke 1, yang kedua, yang ketiga, diklik yang keempat gitu. Jadi dia ada 5 gitu, dari 0 sampai 4. Nah, gimana caranya kita arahkan? Jadi ini idenya adalah kita akan arahkan dia menggunakan toName. Kita masuk ke roots titik detail presensi kayak gitu. Ya, kayak gini. Kita save, nanti idenya adalah pas dia diklik, dia bakalan masuk ke detail presensi. Nah, idenya adalah tampilan detail presensi itu nanti kita akan buat di sini ya. Simple aja. Kita nggak berfokus di UI di sini. Kita berfokus gimana fungsinya aja. Buat memberi efek pas ini diklik. Kalau ini diklik kan kayak nggak kelihatan ngeklik gitu ya, langsung aja. Tapi kita bisa modifikasi nih kontainer ini. Dia jadi kita bisa modif dengan ada yang namanya sebelum kita masuk ke gesture detector, kita hapus semuanya. Jangan pakai gesture detector. Kalau gesture detector bener-bener kaku gitu ya. Tapi teman-teman bisa pakai cara lain, yaitu dengan membungkus kontainer ini dengan widget ada yang namanya Inkwell. Nah, ini Inkwell. Nah, Inkwell ini punya on tap. Nah, gitu ya. Jadi dia punya on tap seperti ini. Kalau Inkwell kita pasang di atas kontainer, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, tuh bisa kelihatan kan? Ada kayak biar bisa di tap gitu, sama seperti button yang ini. Kalau ini diklik, nah itu kan ada splashnya tuh ya, tuh kayak gitu ya. Jadi ada warna terangnya. Nah ini juga begitu, kita mau bikin dia seperti layaknya button. Jadi pas dia diklik, nah dia bisa kayak gitu tuh. Nah bisa diklik kayak gitu ya. Cuman ini kan ada di belakang. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba ganti kontainernya ini, warnanya kita tutup dulu. Kalau warnanya kita tutup, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ya. Jadi sini warnanya warna putih sama kayak background. Kalau kita klik, nah ini kita dapat warna bawaan dari Inkwell. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah warnanya kita hapus, kemudian margin bottomnya kita hapus. Jadi dia benar-benar pure satu kotak ini. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapi ya. Nah, baru kalau misalnya kita udah punya Inkwell, di sini kan ada border radius di box decoration kontainernya. Sedangkan Inkwell itu masih bentuknya kotak. Jadi Inkwell ini punya border radius. Jadi kita tambahin aja border radius. Nah, ini kita samain ukurannya, ukuran size-nya itu 20 ya. Copy dan kita paste di sini. Jadi kita save. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Pas diklik, nah dia bentuknya akan melengkung seperti itu Inkwellnya. Nah, kalau misalnya udah, gimana cara masukkan warna abu-abunya ya? Cara masukkan warna abu-abunya jangan ada di kontainer di bawahnya Inkwell, karena nanti Inkwellnya nggak bakal kelihatan. Contoh, color titik gray, misalnya kayak gini ya. Kita save. Nah, ini warna kayak gini. Kalau dia diklik, nah Inkwellnya nggak kelihatan nih ya. Jadi karena dia adanya di atas, di belakang gitu ya, di atas kontainer.
Jadi untuk mewarnai jangan di sini. Untuk mewarnai itu di atasnya inkwell. Jadi si inkwellnya ini kita bungkus dia dengan widget misalnya container. Nah ini baru kita kasih warna color titik gray. Tapi kayaknya ada permasalahan nih di sini. Tuh ya. Jadi dia tetap nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sebenarnya kalau inkwell ini kalau mau dikasih warna jangan di container. Ada namanya widget material namanya. Widget material. Nah kalau widget material dia bakalan bisa tembus kayak gini. Nah jadi lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya kita pakai container, bedanya adalah kalau container dia nggak bisa ngefek ke inkwellnya. Jadi ini seolah-olah ketutup sama container ya. Ada warnanya dan kaku gitu. Nggak bisa diklik nih, nggak ada efek dari inkwellnya. Tapi kalau kita menggunakan material ini bisa kayak langsung tembus ke splash inkwellnya. Jadi ada efek kayak gini. Oke. Kalau misalnya udah, berarti tinggal kita kasih bottom ya di bagian material. Mungkin di sini ada bottom nggak? Padding. Oh dia nggak ada padding. Kita kontrol spasi. Oke, nggak ada semua. Berarti caranya buat ngasih padding adalah si material ini kita bungkus dia dengan padding. Nah, kita set jadi only bottom. Di sini kita only bottom 20 misalnya, kita kasih jarak 20 kayak gini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, untuk inkwell itu bentuknya udah ada radiusnya di pojok-pojokan. Tapi kalau yang material ini kita belum kasih radius ya. Jadi border radius kita samain aja sama kayak ini ukurannya. Ini kita copy, ini kita paste, kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita klik. Nah, ini udah ada efek kayak gini ya. Nah, untuk warnanya mungkin kita pakai gray 200. Kita save, kita klik. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini adalah efek ya. Nah, jadi ini udah kelihatan kayak button. Kita bisa klik. Nah, untuk dikliknya inkwellnya kita mau arahkan kemana? Ini tinggal kita masukkan get titik to name ke roots ke detail presensi. Kita save. Kalau ini kita klik, nah nanti masuk ya. Jadi pas ini kita klik itu masuk gitu. Ada efek kalau dia itu adalah sebuah button yang custom. Nah, oke, ini udah selesai. Ini untuk di awalnya di home ya. Itu buat mempercantik aja ya. Nah, untuk di bagian detailnya kita nggak usah repot-repot. Kita langsung aja bikin simple. Di sini kita tulis detail presensi. Misal kayak gini. Kemudian kita bikin ya kotak aja, kontainer seperti ini. Terus kita kasih dekorasi, box decoration. Kita menggunakan color titik gray, samain aja ya, gray 200 lah, misal kayak gini. Terus kemudian kita kasih border radius circle 20, contoh aja nih. Terus kita kasih ukuran, ntar dulu, jangan ukuran dulu. Misal kayak gini. Misalnya kita punya child di sini, sebuah kolom. Oke, udah ada kolomnya. Kita mungkin di sini kasih teks biasa. Kemudian di sini ada 2, misalnya ada 3 deh. Misal kayak gini. Oke, ini udah semua. Mungkin idenya adalah sebelum masuk ke kontainer ini kita bungkus dengan list view biar dia nggak overflow ya. Takutnya nanti ada list view children. Ini kita kasih kotak, kemudian kontainernya kita kasih kotak. Oke, sip. Nanti idenya ini bisa di scroll gitu ya, tergantung dari user itu. List view ini kita kasih padding, add inset titik all 20 misalnya kayak gini. Oke, udah aman. Kenapa saya sering banget pakai list view? Karena itu untuk mencegah overflow kalau misalnya device-nya kecil gitu ya. Jadi misalnya kita sampai sini nih. Misalnya kita ada ukuran dari sini, deskripsinya sampai sini. Nah, kelihatan di HP iPhone 12 Pro itu nggak ketutupan. Tapi bagi device yang kecil, maka dia akan ketutupan kalau misalnya ukurannya tetap sama ya. Ukuran tingginya segini. Bagi HP yang ukuran device-nya segini, setengahnya gitu ya,
bakalan overflow. Maka kita menggunakan list view untuk mencegahnya itu ya, untuk mencegah aja sebenarnya. Biar dia bisa di-scroll gitu, mencegah overflow. Maka di sini kita pasang list view aja. Oke, ini udah ada. Tinggal di bagian sininya kita manipulasi. Yang pertama adalah di sini adalah kita pasang format aja ya. Date format. Kita menggunakan YMED date format. Oh, ini F-nya besar. Date format titik YMED date format. Oh, kita harus tambahin ya INTL-nya, package-nya, titik. Kita menggunakan YMED. Oke, kita masukin formatnya menggunakan datetime now. Misalnya kayak gini. Sesimpel ini dulu. Oke, jadi detail presensi ini pas kita ngeklik ini kan tanggal berapa? Kita klik, nah ini adalah judulnya, tanggal berapa gitu ya. Nah, kemudian detailnya nanti di bawah. Untuk detailnya di sini kita kasih jarak dulu menggunakan size box. Height misalnya 20. Kita save. Oke. Mungkin di sini kontainernya kita kasih padding add inset titik all 20 misalnya. Oke. Kemudian di sini kita kasih styling, text style, kita kasih font weight bold. Oke, mungkin kurang besar font size-nya itu misalnya 20 atau terlalu besar 18 lah. Oke, sip. Atau 17. Nggak usah besar-besar ya, 17 misalnya segini. Oke, kalau misalnya ini udah, berarti nanti tinggal di bagian ininya. Nah, mungkin ini kita menggunakan cross axis. Crossnya itu yang di start aja biar dia saling ke pojok ya. Nah, cuma untuk yang align ini kita pasang align text align center. Kita coba save. Oh, nggak bisa ya karena dia mentoknya sampai sini aja. Berarti gimana caranya? Kita bungkus si teks ini dengan center aja. Oke, sip. Kita save. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini untuk detailnya ya. Untuk teks ini. Ini untuk detailnya. Untuk datanya ini kita bisa isi dengan misalnya masuk gitu ya. Nah, ini masuk, ini keluar misalnya. Masuk dan keluar. Di sini mungkin kita pasang styling ya. Kita langsungin aja text style. Di sini kita pakai font weight bold. Misalnya kayak gini. Oke, nah kemudian di sini kita pasang teks lagi. Teks misalnya kayak gini. Kemudian di sini kita pakai datetime aja, ini kita copy. Di sini kita pasang, oke kita paste. Nah, kayak gini. Nah, untuk masuknya ini kita pakai JMS aja. Jadi nanti ada jamnya, masuknya kapan gitu ya. Ini jamnya mungkin kita pasang jam gitu ya. Masuk pada jam kapan gitu. Nah, kemudian kita pasang lagi satu lagi misalnya untuk statusnya atau posisi, misalnya posisi dia ada di berapa nih, misalnya latitude longitude di sini minus 6, bla 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 gitu, nggak salah. Kemudian longitude-nya kita pasang 192, bla 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 titik bla 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 gini buat ngebedainnya ya. Kita save. Nanti kayak gini. Nah, ini adalah posisi dia ceritanya. Posisi jamnya masuknya jam sekian untuk detailnya ya. Posisinya dia ada di latitude longitude berapa. Kemudian statusnya mungkin ya. Nanti statusnya ini si posisi ini itu ada di mana? Apakah dia di dalam area? Misalnya kayak gini, di dalam area. Nah, dia statusnya di dalam area kalau misalnya dia absen di posisi sini gitu. Oke, kalau misalnya kayak gitu ini kita kasih size box aja, height 20 misalnya.
Oke, untuk keluar juga sama, ini kita copy, ini kita paste, ini contoh aja sih sebenarnya, masih data dummy ya. Nah, nanti idenya adalah seperti ini. Oke, ini masuk keluar detailnya seperti ini, kita nggak usah ribet-ribet. Yang jelas adalah kita nampilin data yang dari hari yang kapan nih gitu. Nah, untuk Simor ini detailnya sebenarnya konsepnya Simor ini kita lebih ngelihat semua presensi ya. Berarti kita buat aja di sini terminal get create page baru all presensi misalnya kayak gini. All presensi. Oke, kita udah punya. Kemudian coba kita restart. Di sini nanti di bagian home view kita akan arahkan dia ke all presensi. Konsepnya mirip ya. Jadi di bagian see more kita langsung aja arahin dia ke get titik to name. Terus kita masuk ke roots titik all presensi. Kita save, nanti kita klik ini, dia akan masuk ke all presensi. Nah, untuk tampilannya dia mirip aja sama kayak detail presensi. Maksudnya all presensi itu kita bikin mirip kayak gini ya. Misalnya list view ini kita copy aja. Kita copy, paste, ini kita copy. Nah, di all presensi kita akan buat view-nya all presensi atau enggak semua ya, semua presensi. Nah, semua presensi ini nanti idenya nih kita pasang list view-nya yang tadi kita paste, kemudian date format kita pasang import intl dart, kita save. Untuk roots-nya kontrol spasi enter, dapat. Nah, seperti ini. Nah, list view-nya mungkin kita pasang padding add inset titik all 20 misal kayak gini. Nah, ini untuk semua presensinya ya. Jadi dia bisa misalnya kalau misalnya ada 10 kayak gini, berarti nanti ada 10 data gitu. Kita masuk ke Simor. Nah, ini 10 data. Kok nggak bisa di scroll? Oh, sorry, karena ini stringnya kita hapus saja biar dia bisa di scroll gini. Nah, idenya nanti akan tampil seperti ini, dan kalau kita klik di bagian sini dia masuk ke detail presensinya ya. Jadi kalau kita mau langsung last 5 day kita klik, nah ini langsung masuk. Kalau mau ke Simor dia langsung bisa kita klik yang mana dapat detailnya. Nah, mungkin nanti bakalan ada filter di sini. Jadi gimana tambahin filternya? Yang pertama adalah ya kita bisa pakai kolom di sini. Kita bungkus kolom, nanti searchnya selalu nempel ya. Jadi di sini kita bungkus dia dengan kolom. List view-nya ini kita bungkus dia dengan expanded ya. Widget expanded. Kenapa? Ya nanti kita bikin di sini text field ya. Jadi text fieldnya ada di sini untuk dekorasinya buat nge-search nih. Input decoration, labelnya ini buat search gitu, misalnya kayak gini. Nah, untuk searchnya kita bisa kayak gini. Nah, expanded ini wajib kalau misalnya kita ingin ukuran yang children pertama itu tergantung dia text fieldnya ukurannya semana. Misalnya di sini kita pasang padding, ini text fieldnya kita bungkus dia dengan padding 20 ya, karena kita mau samain ukurannya jadi kayak gini 20. Nah, untuk bordernya mungkin kita pasang outline input border, jadi dia nanti akan seperti ini. Nah, untuk pembatasnya mungkin kita pasang apa ya, atau ini kita pasang only top 20, left 20, sama right-nya 20. Jadi bawahnya nggak usah. Nah, nih mentok kayak gini kan. Nah, untuk bawahnya kita bisa kasih misalnya ada yang namanya divider ya. Kita bisa kasih divider seperti ini. Jadi nanti ada dividernya seperti ini. Atau kita bisa kasih apa ya? Lebih ke arah ini teman-teman. Ini kita kasih shadow gitu maksudnya ya.
Atau ya terserah teman-teman sih, ini enaknya kayak gimana terserah teman-teman ya. Kalau mau kasih shadow berarti ini kita bungkus text fieldnya dengan atau paddingnya ini kita bungkus dia dengan container, nanti kita kasih shadow atau kita kasih card deh, card seperti ini. Kalau dikasih card nanti ada shadownya tuh, dia ada elevationnya misalnya 8. Nah misalnya kayak gini, contoh ini contoh aja sih. Nah seperti ini. Nah untuk di paddingnya mungkin kita akan hapus nih paddingnya, kita remove. Jadi nanti seperti ini. Nah paddingnya baru di sini. Di card ada padding nggak? Oh nggak ada. Berarti nanti di card ini kita kasih padding all-nya 20. Misalnya kayak gini. Nah seperti ini ya. Nah ini kan awal-awal kalau kita masuk Simor ini kan terlalu tinggi ya. Padahal di sini mentoknya di sini. Nah harusnya jangan kayak gini. Mentoknya itu adalah seperti ini. Nah itu kita bisa. Jadi itu efek dari padding di sini. Padding ini kita bisa kasih cuma kanan kiri aja. Misalnya seperti ini atau only ya. Only left 20, right-nya 20 sama bottom-nya. Jadi atasnya nggak usah dikasih. Nah, kalau atasnya nggak usah dikasih dia bakal mentok sampai sini. Ya, jadi kita back, kita masuk ke Simor. Nah, ini mentoknya di sini. Jadi pas dia digeser itu langsung udah paling atas gitu. Nah, misalnya kayak gini. Contoh aja ini mah. Oke, ini biar lebih menarik ya. Nanti mungkin buat fungsi-fungsinya nanti aja dulu. Di sini kita bisa kasih border radius mungkin. Radius ada nggak radius? Kalau radius itu di mana ya? Di text field. Di shape kali ya. Di shape radius nggak ada. Di sini ada shape radius. Oke, bukan. Border outline input border apa di dalam sini ya? Wah, ini border radius circular misalnya 20 contoh aja. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, ini untuk cardnya juga dia punya border radius, kita copy, kita paste card. Oh, dia ada shape ya. Dia cuma ada shape. Maka kalau ada shape kita nggak bisa langsung kasih border radius, kita pakai round rectangle border, baru kita bisa pasang border radius sini. Nah seperti ini. Jadi dia akan seperti ini. Ya ini terserah kita sih, kita mau apa enggak ya terserah kita. Misalnya ini kita kecilin 15. Oh sorry, bukan itunya tapi paddingnya 15. Nah misalnya kayak gini. Oke, ini bebas ya. Oke, ini udah semua. Jadi ini adalah tampilan untuk detail presensi dan juga ngelihat semua presensinya. Nanti untuk fungsinya kita lanjut ke video selanjutnya aja. Oke?